serta rekan-rekan semua yang masih semangat dan sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu hari ketiga kita masih bisa berkumpul walaupun sedikit berkurang ini Pak Sajar ya, karena mungkin memang ada kegiatan lain dan memang sulit untuk ditinggalkan sehingganya kurang dari hari pertama dan hari kedua, tapi tidak apa-apa karena memang itu ada kepentingan ya Bapak Ibu. Semoga semua yang kita kerjakan pada hari ini lancar. Dan kemudian Ibu Kepala Sekolah memang belum hadir di pagi hari ini, mungkin nanti siang Bapak Ibu. Dan tadi sudah disampaikan Pak Sajar ya Bapak Ibu bahwa tidak sesuai seperti yang ada di judul, seharusnya review kurikulum terlebih dahulu, akan tetapi ada hal yang harus didiskusikan sehingganya P5 terlebih dahulu. Dan itu pun tadi menurut Pak Gunanto ya tidak apa-apa ya, karena memang nanti terakhir kita akan membuat program yang memang harus terurut, walaupun dari awal kegiatan kita sudah sedikit tidak berurutan, itu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, kenapa saya dan Bu Zizi di sini yang menyampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya dengan Bu Zizi pada waktu itu ikut pelatihan di Hotel BBC Bandar Jaya, dan salah satu tugasnya adalah pengimbasan, karena dari ketuanya Pak Gunanto ketika tidak pengimbasan tidak akan dikeluarkan sertifikat, itu salah satunya begitu. Jadi tagihannya benar-benar ya menantang gitu ya. Yang berikutnya kemarin saya berdua ini ke Hotel Santika di Bandar Lampung, itu terundang, mungkin sebagian karena nasib baik, mungkin juga karena saya dengan Bu Zizi mengirim potret bercerita tentang pelaksanaan P5 ke Kemendikbud BPMP-nya gitu, lewat BPMP Provinsi Lampung. Jadi kami di situ terundang. Dan kita mulai ya Bapak Ibu ya, kita amati dulu judulnya. Di situ adalah refleksi. Berarti kalau sudah refleksi karena kita sudah melakukan Bapak Ibu ya, ini masuk tahun ketiga Bapak Ibu. Artinya padahal refleksi seperti yang disampaikan Pak Gunanto kemarin seharusnya berkala. Ini kita tidak pernah mengadakan refleksi 2 tahun. Refleksinya masuk tahun ketiga. Jadi untuk kedepannya ayo kita perbaiki harus. Dan ternyata rapor kemarin kita ya, rapor sekolah kita, refleksi itu memang yang merah. Nah jadi memang nurut ya Bapak Ibu, dan itu akurat ternyata gitu ya. Kita nggak pernah refleksi, ternyata memang refleksinya di rapor pendidikan merah gitu. Nah ini sekarang kita refleksi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti sifatnya berdiskusi. Dan lagi Mbak, berikutnya Mbak Bu Sisi, berikutnya. Nah Bapak Ibu, inilah tujuan kegiatan kita, ya kan? Jadi nanti kita menguatkan pemahaman kita pelaksanaan P5. Berarti selama ini belum kuat dong gitu ya, mungkin ya. Berarti selama ini belum benar dong, ya mungkin gitu. Atau memang sudah benar. Nah ini nanti yang guru kelas 9 yang tadinya belum menjadi fasilitator akan juga paham lewat refleksi gitu ya. Kemudian menganalisis miskonsepsi dan merancang assessment. Jadi nanti kita merancang Bapak Ibu dari tema sampai dengan assessment. Berikutnya Mbak. Kayaknya atas Mas, coba. Nah ini sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini kesepakatannya Bapak Ibu. Bagaimana, ada yang ingin ditambahkan? Dan
kesepakatan ini Bapak Ibu, ayo kita terapkan di kelas kita Bapak Ibu. Jadi setiap akan memulai di awal, mungkin nanti akan dibimbing oleh wali kelas. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pada waktu itu sama Pak Supri mungkin ya, sama saya, sama Pak Ajis juga sudah diberi arahan nilai-nilai apa yang akan dicantumkan di kesepakatan kelas, sehingganya memang berkelanjutan apa yang sudah kita dapat. Bagaimana Bapak Ibu, mau ditambahkan atau mau dikurangi? Dikurangi yang sebelah mana? Mulai waktu loh ya. Mengurangi penggunaan gawai saat masuki ruangan. Artinya kalau tadi saya kedua, jadi di situ kata-katanya memang santun ya Bapak Ibu. Mengurangi bukan berarti dua, yang satu dimatikan, bukan ya. Rata-rata kan memang bawa satu, kemudian di laptopnya juga sudah terhubung. Yang mohon dikurangi, misalnya saya disilentkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Ya. Di situ ada yang nomor 3 itu mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung dengan semangat. Nah, untuk kesepakatan ini semangatnya kita senam dulu Bapak Ibu, senam profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebagai refleksi juga ya Bapak Ibu. Saya download dari SMP lain. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, kita tema 1 tahun pertama, tema kedua ya. Nah, jadi refleksi, kenapa sih kita nggak pakai senam kita gitu, senam profil pelajar Pancasila SMP Negeri 1 Punggul. Itu refleksi kita. Nanti bagaimana ke depannya? Silakan. Mohon berdiri semua Bapak Ibu. Cari tempat yang nyaman Bapak Ibu dan semangat. Saya juga melihat video belum bisa. Ya, silakan ikuti kegiatan semaksimal mungkin.
Jadi mungkin besok di kelas kita mulai seperti itu dengan anak-anak didik kita ya. Untuk apa? Ya untuk menyiapkan mereka ya sebelum menerima pelajaran gitu ya. Jangan ditanya dulu sudah beli LKS belum atau sudah dapat buku cetak belum. Apalagi ada yang sudah tahu nama ibu, belum memperkenalkan kok sudah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini materinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada landasan pelaksanaan P5 gitu ya. Berikutnya Mbak Zizi. Nah, silakan. Sekarang Bapak Ibu kita di sini ada trip. Nah, di sini terkait dengan pelaksanaan P5 ya. Mungkin yang belum pernah menjadi fasilitator nanti ada ruangnya ya nanti. Kalau ini yang sudah dulu ada di nomor berapakah posisi Anda sekarang di tengah rangkaian kegiatan P5 ini? Dan mohon berikan alasannya. Jika masih ada yang di mungkin nomor 5 ya, kok enak banget gitu ya, mungkin gak apa-apa gitu. Yang penting ya kalau kita sudah tahun ketiga mestinya tidak ada di level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah masuk tahun ketiga silakan pikirkan nomor berapa dan berikan alasannya. Tidak ada betul, tidak ada salah. 1 menit saja. Ya, Silakan Bapak Ibu. silakan dianalisa. Nomor 13 menarik nih ya. Ngeliatin 11-12. 19 semoga tidak jatuh ya 19 tuh ya. Baik begitu di ujung ranting gitu ya. Ya silakan yang bersedia memilih nomor Pak Supri. 7. Mic-nya cuma 1 ya Pak Pian ya. Saya masih di nomor 6 ini. Silakan Pak Supri. Diberikan alasannya. Pak Supri memilih nomor 7. Bapak Ibu, saya memilih nomor 7. Saya memilih nomor 7. Kenapa? Ini terkait dengan kurikulum merdeka, bahwa terkait dengan rangkaian kegiatan P5 ini untuk saya berada di posisi 7. Kalau di bawah tentunya tidak, karena sudah berjalan dengan baik. Dan nomor 7 itu harapan kami nanti akan berkembang lagi menjadi 10, 11, 12 dan seterusnya atas kerjasama kita semua, keluarga besar SMP Negeri 1 Bungur, Bapak dan Ibu guru semuanya beserta melalui pelatihan-pelatihan yang mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi berkembang lebih baik. Yang berikutnya 8, 9, 10 dan seterusnya. Terima kasih. Pak Supri milih 7. Itu tangannya begini ya Bapak Ibu ya. Ya maksudnya Pak Supri apa ya kira-kira? Bu gandeng yang masih di bawah. Iya maksudnya ayo loh Bu, ayo loh Pak, bekerja sama gitu ya, berkolaborasi ngajak. Terima kasih Pak Supri. Berikutnya saya tunjuk aja ya sekali-kali ya. Ya Bu Eti, silakan Bu Eti. Ya maksudnya supaya gantian Bu. Saya bisa keren. Berdiri Bu, tidak usah menggunakan mata. Sendiri Bu, ganti foto Bu. Kenal. Saya pemilih yang nomor 20 ya. Alasannya itu terkesan sudah berhasil gitu gurunya mendampingi siswa-siswanya. Oke, luar biasa. Sudah berhasil dan ada di posisi 20. Ya belum. Oh belum. Maunya ke 20 mungkin Bu ya. Maksudnya melihat di gambar itu. Oh gitu. Terima kasih Bu Eti. Tinggi banget ya. Satu kita. Satu lagi siapa ya? Bu Muijah. Bentar lagi pensiun juga harus mengungkapkan. Silakan Bu. Nomor berapa? Nomor 10.
menunjukkan kesiapannya untuk mengajak dari semua para guru dan para siswa. Terima kasih Bu Meja ya, Bu Meja nomor 10 ready pokoknya ya. Ya, ada satu lagi sudah relawan tidak ditunjuk. Ketut nih Bu katanya tadi. Oh bukan tahu kayaknya sudah menahan aja. Kalau ditahan ketut akan menjadi apa ya kira-kira kalau ditahan? Jadi apa? Sampaikan yang tadi Bu. Kalau selama kegiatan P5 selama prosesnya kayaknya nomor 11-12 nih Bu, karena berkolaborasi terus sama Bu Helmi, sama Bu Habibah, sama Pak Ajis dalam tim koordinator. Jadi belum bisa berdiri sendiri juga, harus sama-sama gitu. Besti banget ya sampai kayak gini gitu ya. Terima kasih Bu Ketua. Ya ini jadi Bapak Ibu, ini adalah Bu Titi, apa Bu Titi? Kasian banget. Karena saya tahun ini kelas 9, jadi saya ingin melampaui dari batas 1 sampai selanjutnya. Saya ingin mempelajari dengan sungguh-sungguh, dibantu dengan teman-teman. Kasih semangat teman-teman. Terima kasih Bu Titin ya. Ya terima kasih Bu Titin. Jadi Bu Titin belum bisa memilih ya. Yang penting jangan nomor 5 ya. Apalagi nomor 14 tadi ya kata Bu Habibah. Sakit kayaknya gitu kejebuk gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah peta posisi diri kita ya. Bisa menilai diri sendiri. Ya terima kasih. Dan ini tidak ada komentarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bu Sisi. Ini perlu pelatihan pakainya penggunaan tim ini. Ya Bapak Ibu kita refleksi dulu. Di situ untuk yang pernah menjadi fasilitator P5. Apa hal menarik yang ditemukan? Nanti ada sticky note warna hijau. Ini sudah disediakan. Kemudian tantangannya apa? Kemudian apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dan yang belum pernah menjadi fasilitator pasti pernah melihat fasilitator mana modulnya kok masih banyak yang tertinggal. Silakan juga diisikan dengan sticky note warna biru. Silakan, ini akan dibagikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu tuliskan nama, tidak apa-apa Bapak Ibu karena tidak mempengaruhi rapor atau penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Mempengaruhi ya. Pengaruhnya Tentu saja 5 kertas itu, 4 kertas ya. yang perlu diperbaiki yang semuanya itu ya, merah ya, yang itu dulu Bu. Oh yang sudah berhasil. Berarti yang perlu diperbaiki yang mungkin ada nggak Bu? Yang perlu diperbaiki yang kuning. Silakan yang sudah ditempel Bapak Ibu dan boleh didokumentasikan gantian dengan temannya. Apa kok? Diperbaiki. Ini warna hijau ya. Yang sticky note-nya juga silakan ke depan dan langsung ditempel Bapak Ibu. Waktunya hanya 2 menit, tidak pakai lama. Ini Bapak Ibu yang kurang.
Silakan yang sudah langsung ditempel, jangan lupa diberi nama. Yang ingin mendokumentasikan gantian Bapak Ibu dengan temannya. Kalau nunggu masuk yang semua kayaknya ini ya. Yang belum pernah menjadi fasil di plano pengamatan pelaksanaan P5. Madam sini Bu Prati ya, agak lama Bu nempel yang biar bisa di foto pasti ya. Nah, itu loh. Kita dikasih dua aja. Kita pilih yang lain. Kita ya say. Itu Jamil. Ada yang nempel di bagian yang berhasil. Yang berada warna apa Bu Darmi? Pink. Dia memang nggak dicuci pink ya di Tahun kedua belum ada yang berhasil, belum ada yang menulis berhasil Bapak Ibu. Gimana ini? Ini kertasnya ada di sini kalau yang memang. Ke belakang ini kertasnya. sampai sama berpun tak kasih. Mewakili. Itu apa sih? Yang benar. Aman, Pak Kabar. Silakan Bapak Ibu, ada cepat sedikit ya Bapak Ibu. Ayo Bu Nova silakan ditempel Bu Eti.
Berhasilnya di rumah sudah bisa buka kedai gitu ya, mungkin ya, karena kemarin waktu itu kita pernah belajar street food gitu kan. Menarik gitu. Ayo Bu Wija, Bu Sulis segera dan bersiap-siap yang ingin membacakan pelaksanaan P5-nya. Silakan, siapa, tidak perlu apa ya, maksudnya kita mau aja kita belajar bersama Bapak Ibu. Ya, sepertinya yang belum pernah kita lihat ya, yang untuk ke depan gitu bergantian. Mbak Rizka ya, silakan Mbak Rizka, bacakan Mbak hal yang menarik dan tantangan ya. Sekali-kali harus belajar Mbak ke depan. Di depan murid Pak. Oke ya. Saya silakan Mbak Rizka. Ayo Mbak Rizka, nanti waktunya habis ini. Konter cek buka. Jangan bingung Pak. Biar menarik kok. Ini Mbak Rizka akan membacakan hal yang menarik dan tantangan. Langsung Mbak, pilih saja Mbak, 2. Yang menarik 2, yang tantangan 2. Bacakan saja. Kalau ada namanya nggak apa-apa Mbak, sampaikan namanya. Kalau ada namanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hal yang Menarik dan tantangan ya? Yang menarik sepertinya saya akan membacakan punya Bu Ruby. Menjadi fasil tidak terasa berat karena sudah ada modul ajar. Tinggal melaksanakannya. Ada namanya. Hal yang menarik antusias anak dalam melakukan aksi. Lalu ini tantangan saya memiliki siapa ya? Mic-nya. Baterainya habis paling ya. Baterainya habis. Baterainya nanti ya. Bingung Mbak. Yang akan dipraktikkan. Kadang-kadang Anda juga kadang bingung ya. Disuruh praktik apa Bu? Kadang-kadang di kelas seperti itu. Padahal kita sudah dapat ajarnya, terus anak-anak sudah diberitahu sebelumnya. Besok kita akan membuat seperti ini. Tapi anak-anak kadang masih ada yang bingung. Lalu tantangannya mengajak siswa putra untuk lebih antusias karena selama ini siswa putra yang lebih bersemangat. Putri ya? Putri. Putra apa putri? Oh iya putri karena yang laki-laki kayaknya cenderung mainan sendiri. Nah yang lebih cenderung ke putrinya yang lebih aktif. Oke, terima kasih. Mantap di depan. Selagi berbagi praktik baik Mbak. Ganti batik dulu. Berikutnya untuk yang berhasil dan perlu perbaikan. Kalau saya tunjuk Pak Karsono bukan karena suami ya, karena beliau juga fasilitator. Silakan Pak Karsono membacakan mana yang sudah berhasil, mana yang perlu perbaikan. Sekaligus fasil dan ayo grogi. Pak Karsono nggak tahu ini acaranya begini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karena suaminya ya.
karena saya guru sini. Ya, terima kasih. Saya akan membaca ini, banyak kan nanti yang nggak komeni kan, karena komeni di Iran sana. Untuk pelaksanaan kelima yang sudah berhasil, ini ada yang menarik yang nggak kelihatan ini. Nah, ini kelihatan semua, ya kelihatan ini menarik. Untuk kelima ada yang berhasil, bukan cuma latihan doang, tetapi ada kayaknya 2 siswa yang sampai berjualan di sekolah dari belajar kelima. Ini nggak ada namanya, nggak tahu siapa. Berapa yang bacakan? Halo, halo, Ganti mas. halo. Ganti patrinya, ganti patrinya. Ada masalah pribadi rumitnya. Yang berhasil satu lagi. Nah ini yang ringkas saja, tulisannya juga ada nape. Asesmen sumatif dan formatif. Sedikit katanya berhasil. Ini katanya. Terus yang perlu perbaikan. Yang perlu perbaikan. Saya bacakan ini juga nggak ada nama. Kerjasama antar fasilitator harus lebih merasa bertanggung jawab atas tugasnya. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki, antar sesama fasilitator harus lebih bertanggung jawab, apalagi yang masuk di tengah-tengah. Satu pertemuan, satu hari itu 3 fasil, yang tengah-tengah alah sudah dimulai saja tadi kok. Nanti kan presentasinya yang terakhir. Ini perlu diperbaiki. Oke, itu saja, cukup ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsono. Ini yang perlu sekarang giliran yang pengamat ya. Pengamat, silakan Bu Endroyati ya. Karena Bu Endroyati pengamat tapi sering kasih komentar juga gitu. Silakan Bu, baca dulu. Perlu dijadikan fasil ini kayaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya Bu? Ya. Ambil aja nggak apa-apa. Kita bacakan tanpa nama. Proses P5 yang pertama perlu dibuatkan SK. Yang kedua telaah kondisi sekolah. Menelaah kondisi sekolah Bu. Yang ketiga penentuan tema dan lain-lain. Yang keempat pelaksanaan. Yang kelima refleksi. Karena di hadapan kita Bapak Ibu guru, kalau di hadapan anak lain. Ada 2 nih Bu yang terpilih. Yang berikutnya yang perlu diperbaiki. Yang pertama kesiapan fasilitator di setiap sesi. Ya. Termasuk yang akan saya sampaikan tadi ya Pak. Oke. Yang kedua kreativitas fasilitator saat mendampingi siswa perlu ditingkatkan. Satu lagi Bu, satu lagi. Terima kasih. Muncul lagi ya kreativitas, berarti nanti ngeling lagi dengan materi Pak Dani, berdiferensiasi. Nanti kita lihat modul kita ya selama ini. Ya berikutnya Bu Fuzi, terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksi. Nah ini Bapak Ibu, pelaksanaan P5 di SMP kita selama ini seperti ini Bapak Ibu. Adakah yang kurang ataukah ada yang tertinggal?
Bagaimana Bapak Ibu? Ini yang selama ini kita laksanakan? Sudah benar ya Bapak Ibu ya? Hari Jumat 3 jam ya. Sekarang 2 jam. Yang kemarin 3 jam ya? Oh ya, nanti Terus kami hari perbaiki. Nggak Kamis, bisa langsung diperbaiki hari Bu Sisi. Rabu 5 jam. Hari Rabunya 5 jam. 6. 6. Kemudian Jumatnya 3. Kalau bukan PDF bisa. Bisa Bu Sisi coba. Oh itu nggak bisa PDF ya? Kalau PDF nggak bisa. Oh ya sudah, nanti diperbaiki. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tema-temanya juga sudah begini ya Bapak Ibu ya. Kita yang sudah kita laksanakan itu sebenarnya. Ya. Lanjut Bu Sisi. Masak lagi. Nah Bapak Ibu, ini untuk menguatkan pemahaman kita. Kita kan sering ya Bapak Ibu mendengar mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya tuh profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa Bapak Ibu? Silahkan memberikan komentar. Profil pelajar Pancasila itu kayak koyo muridku yang namanya Bintang kelas 85 tuh sesuai banget. Ya seperti apa maksudnya begitu loh. Silakan yang ingin memberikan komentar. Bu Ruby, silakan Bu Ruby. Oh lagi baru hari ini sekali ini baru. Profil pelajar Pancasila menurut saya pelajar yang memiliki karakter seperti yang apa ya? Karakternya yang bertanggung jawab, kemudian religius, kemudian apa lagi ya? Oh iya, bergotong yang seperti itu dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila tercermin pada diri anak, pada profil, pada pelajar tersebut. Seperti itu intinya. Ada kata-kata Pancasila gitu? Enggak juga ya tadi Bu Ruby sudah menyebutkan kok ada gotong royong gitu ya. Boleh satu lagi Bapak Ibu? Muridnya gantian kayaknya muridnya yang hadir kok langsung siapa ini ya? Bu Nurjana di depan, silakan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu apabila siswa mendapat tugas sendiri, dia bisa mandiri. Apabila ada tugas yang kelompok, dia bisa bekerja sama atau bergotong royong. Itulah profil pelajar Pancasila. Ini panitia sepertinya ada tugas tambahan pengantar mic, jadi saya nggak kesana kesini kayaknya energinya banyak banget juga gitu ya. Ini harus 2 gitu ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang ada di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah inilah ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sudah keren ya jawabannya tadi ya, sudah mengarah ke situ ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, karakter yang mau dicapai itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Semua itu memang dimensinya belum kita ambil semua ya Bapak Ibu ya, akan tetapi sudah sebagian besar sudah kita ambil. Nah inilah Bapak Ibu yang dikatakan profil pelajar Pancasila sesuai dari buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila revisi tahun 2024. Oh ya, di grup sama Bu Zizi sudah dibagikan Bapak Ibu, karena ini yang revisi. Kalau tahun pertama, tahun kedua itu kita belum pakai, karena revisi terbaru ini untuk tahun ajaran 2004-2005. Lanjut Mbak Zizi. Nah ini Bapak Ibu, pencapaian profil pelajar Pancasila ini bisa kita capai melalui 4 kegiatan. Yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler
ini kaitannya dengan CP Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Kita sudah diajarkan oleh Pak Dani pada hari pertama. Kemudian kokurikuler. Nah, kokurikuler inilah pelaksanaan P5. Pelaksanaan P5 yang kita fokuskan adalah pembentukan karakter. Kemudian ekstrakurikuler ini yang berkaitan dengan minat dan bakat. Yang terakhir adalah budaya satuan pendidikan, tentunya budaya disiplin yang memang bisa membentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, karena ini kita judulnya di sini adalah P5, maka yang akan kita bahas adalah kegiatan kokurikuler. Silakan Mbak Sisi. Nah, ini Bapak Ibu landasan pelaksanaan P5. Sebenarnya yang satu ya, keputusan BSKP nomor 32 ya Pak Gun ya. Ya, ini nanti 32 itu ada kompetensi dan tema P5. Ini kurang satu. Lanjutnya, ini landasannya Bapak Ibu jadi ada 3. Nah, ini Bapak Ibu di Permendikbud nomor 12 itu muncul Bapak Ibu pasal 7 struktur kurikulum itu memuat intrakurikuler dan kokurikuler. Itu kan tadi sudah dijelaskan, kemudian ada ekstra gitu kan untuk membentuk dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi memang kita harus ada intra, ada ko, kemudian ditambah di situ juga memuat ekstrakurikuler. Terus lanjutnya Mbak. Nah, ini Bapak Ibu pasal 16, kokurikuler itu memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Jadi nanti kita ketika melaksanakan P5 itu harus ada kompetensinya. Nah, kompetensinya di tadi keputusan BSKP nomor 32. Kokurikuler dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek P5. Kemudian kalau yang nomor 3 pendidikan kesetaraan itu perlu penjelasan sendiri ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mbak. Ini hanya membacakan landasannya saja ya Bapak Ibu. Nah, ini pasal 17. Jadi yang dimaksud kompetensi tadi di keputusan Kepala BSKAP nomor 32 kan ada kompetensi dan tema. Kompetensinya itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Cuma di sini di pasal 17 itu yang definisinya berkebinekaan global. Tapi kalau di keputusan menteri itu tidak berkebinekaan global, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu karena tema ya? Oh beda-beda. Ini kan dimensinya yang benar. Lanjut. Nah, itu Bapak Ibu muatan pembelajaran. Muatannya adalah tema. Temanya itu menjadi rujukan untuk merumuskan topik yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Di situ ada sosial budaya dan peserta didik. Kemudian tema proyek itu ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media. Maksudnya Kepala BSKAP Pak Andito gitu ya. Nah, itu memang sudah ditentukan dari pusat. Satu lagi Mbak. Oh, nomornya 31 ya. Kalau 32 apa ya Pak? 32 itu CP, 31 kompetensi dan tema. Nah, ini keputusannya ini kita pakai ini. Ya, benar Pak. Terus nah, tema P5 ini yang ada di keputusan BSKAP ini. Untuk SMP ya, saya langsung ambil aja SMP. Itu menengah. Nah, ini. Nah, tempat kita ini kalau langsung begini yang mana yang belum Bapak Ibu tema kita?
nomor 7. 6 sudah. Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti kita diskusikan sampai muncul draft tema dan topik. Nah, jadi kompetensi P5 itu dimensi, subelemen dan dimensi, elemen dan subelemen. Ini semua sudah tersedia Bapak Ibu di buku panduan revisi ada, di tadi keputusan BSKP nomor 31 juga ada. Nanti kita tim ini nanti akan mengambil mana kompetensi yang harus kita ambil sesuai dengan karakteristik sekolah dan peserta didik. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, karena banyak banget nih elemennya kalau kita ambil. Nah, nanti karena kita revisi berarti harus tahu alur perencanaan proyek P5. Nah, nanti mungkin Pak Sajam ini sudah menyiapkan Bapak Ibu tim pelaksananya. Kemudian mengidentifikasi tahap kesiapan. Kita nanti sudah ada di tahap mana? Karena ada 4 tahap Bapak Ibu. Tahap awal, berkembang, lanjut, dan mahir. Tahu-tahu kita ternyata sudah di mahir, nggak apa-apa ya, sampai ke Kemendikbudristek nanti sekolah kita. Kemudian menentukan tema, ya, alokasi waktu, tim penyusun modul, dan merancang strategi pelaporan. Harusnya memang dilaporkan, selama ini kok tidak ada laporan juga, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini mohon dikoreksi ya yang sudah membaca di ini sebenarnya muncul di ini loh Pak Wayan tuh yang di keputusan BSKP nomor berapa ya tentang sekolah penggerak itu muncul Pak, dan ini juga di panduan tim pelaksana P5 ini memang di situ tidak muncul Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah, fasilitator itu tidak muncul, tapi di tupoksinya itu ada. Ini di buku panduan revisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila halaman 24. Ini muncul seperti ini. Nah, kemudian yang koordinator diakui sekian jam, itu mungkin munculnya di PSP loh Pak Royan. Mungkin, tapi saya juga nggak nemu baca itu. Nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Gunanto atau yang lain atau Pak Royan, gitu ya. Lanjut Mbak. Ini timnya ya Bapak Ibu ya. Nanti berarti kebagian semua ini semua sekarang kelas 1 dengan kelas 7 sampai kelas 9 yang jamnya ini lebih minimal 3 ya, karena diambil 1 nanti. Nah Bapak Ibu, kita akan menentukan kesiapan sekolah. Nah ini berikutnya, karena saya dan Bu Zizi yang berbagi Bapak Ibu akan dipandu oleh Bu Zizi bagaimana kita menentukan kesiapan sekolah, ada di tahapan berikutnya. Ya silakan Bu Zizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan bagian kesiapan sekolah. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kesiapan, berarti yang bersiap itu siapa? Ke sekolahnya, kepala satuan dan pendidik, atau siswanya? Ayo, siapa? Nah, semuanya iya. Yang paling utama yang mana? Kepala kesatuan dan pendidik yang paling utama. Itu sesuai dengan Permenpan yang sudah saya bagikan di sana ada. Jadi yang paling utama perannya pada kesiapan sekolah itu adalah kepala satuan dan juga pendidik. Maksudnya gimana? Nah, kepala kesatuan dan pendidik itu harus mempunyai kompetensi atau kemampuan di mana mereka tahu caranya menggunakan pembelajaran yang berbasis dengan proyek. Di sana maksudnya itu.
Terus Ibu lanjut Bu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada kesatuan pendidikan untuk pembelajaran P5. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua tahap berkembang, yang ketiga tahap siap, dan yang terakhir itu mahir. Oke. Kalau kita berbicara tahap awal, itu ada pertanyaannya, indikator yang harus dicapai. Selain itu, Ibu juga bisa melihat indikator-indikatornya di identifikasi kesiapan LK3. Sudah saya bagikan di grup, ada. Silakan dilihat Bapak Ibu. Ya. LK3 untuk menjawab kesiapan. LK3-nya itu untuk menjawab kesiapan. Jadi kita bareng-bareng di sini akan diskusi sesuai atau tidak kita masuk tahap yang mana. Sudah dibuka Bu, Pak. Pelan-pelan yang baru. LK6 maksud saya Bu. Laptop pelan-pelan. LK6 yang ada identifikasi kesiapan melaksanakan P5. Ya, LK6 Bu. Maafin Bu. Sudah, Bu. Internetnya masih. Sudah Bu. Ya, di sana ada 4 ya Bu. Yang pertama tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan mahir. Nah, untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, sekolah itu pendidiknya sudah 50% atau lebih melaksanakan P5. Kalau kita sudah apa belum Bu? Sudah, berarti tahap awal. Pertanyaan yang ke bawahnya, yang kedua, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan? Sudah atau belum Bu? Sudah atau belum? Masa udah tahun ketiga belum Bu? Ya kan baru tahun ketiga kan Bu. Berarti 2 tahun yang lalu sudah menjadi kebiasaan atau belum? Sudah. Oke, berarti tahap awal udah lewat ya Bu? Ya. Kita masuk ke tahap yang berkembang. Tahap yang berkembang di sana ditanyakan, apakah proyek sudah menjadi lintas disiplin ilmu? Sudah. Oke, masuk ke tahap berkembang. Terus, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah sekolah sudah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran? Sistemnya. Iya. Sistemnya sudah ada atau belum? Sistemnya sudah konsisten atau belum? Artinya tadi, seperti yang disampaikan Bu Heli sebelumnya, tadi kan seharusnya ada 6 ya Bu ya, yang terlibat dalam tim pelaksana. Yang pertama kepala sekolah sebagai koordinator, artinya melalui beliau itu sudah ditentukan kita kira-kira mau diarahkan kemana, proyeknya tujuannya apa, kan seperti itu. Selain itu juga beliau sebagai pembimbing dan pengevaluasi. Ya, kemudian habis itu yang kedua ada apa tadi Bu? Tim guru koordinator, artinya setiap jenjang itu ada guru-guru yang mengkoordinir, ya kan? Itu sudah ada ya Bu ya? Sudah. Yang ketiga fasilitator, ada. Semua guru sudah terlibat? Belum, tapi sebagian besar sudah. Ya. Terus yang keempat ada apa lagi Bu? Tim administrasi sudah ada belum Bu? Nah, seharusnya sesuai dengan buku panduan dan juga Permenpan itu ada tim administrasi. Jadi yang koordinator itu merancang pembuatan modulnya dan apa alur-alurnya. Sedangkan tim administrasi itu yang membantu tim koordinator untuk menyediakan fasilitas dan keperluan yang ada untuk proyek. Gitu. Udah apa belum Bu? Berarti sistemnya masih ada yang kurang ya Bu? Nah, yang kelima ada apa lagi tuh Bu? Tim
saya tidak salah. Tim pembimbing. Ya, nah kalau tim pembimbing ini tadi maksudnya itu lebih ke guru-guru yang kompetensinya untuk mengembangkan kemampuan siswa dan membimbing siswa untuk mengembangkan segala sesuatu yang mereka dapat dari proyek. Ada konselingnya. Di sini yang berperan penting guru BK. Jadi masuk tim pembimbing itu. Guru BK juga bukan sebagai fasil tapi harusnya sebagai guru pembimbing. Artinya yang sudah didapatkan anak tadi, kan ada beberapa anak yang ternyata menggunakan P5 kesempatan itu untuk mereka belajar dan diaplikasikan di kehidupan nyata, ya kan? Nah, harusnya itu dapat bimbingan, masukan, dan diarahkan minatnya kemana itu oleh tim pembimbing. Itu sudah ada belum, Bu? Oh. Terus yang terakhir, tim ekstrakurikuler. Jadi sebenarnya pembina-pembinanya itu, yang ekskul-ekskulnya itu, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Helmi, salah satu sarana dari pembentukan karakternya itu kan ada di ekstrakurikuler. Berarti harusnya di ekstrakurikuler tetap disisipkan proyek itu, P5-nya. Jadi menjadi tanggung jawab guru pembina ekstrakurikuler itu. Seperti itu. Kalau yang sesuai dengan panduan dan permenpan yang ada. Sudah ada belum, Bu? Belum. Berarti yang sudah ada sekarang itu nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum ya, Bu? Berarti sistemnya sudah terpenuhi belum? Belum. Berarti kita nggak bisa ke tahap selanjutnya kan, Bu? Oke. Berarti sekarang kita masuk tahap yang mana? Iya, sekarang itu kita masuknya ke tahap yang berkembang, bukan lagi tahap awal. Tahap berkembang bukan lagi tahap awal. Nah, tuntutannya untuk di tahap berkembang, kalau di tahap awal setiap jenjang itu boleh sama temanya dan juga topiknya, untuk di tahap berkembang itu tema boleh sama, topik berbeda. Artinya kegiatannya berbeda. Gitu. Temanya sama, kegiatannya berbeda. Ya, Bu. Nah, kemudian kalau di tahap awal temanya itu, Bu, Pak, dan isunya segala macamnya itu tidak ada intervensi dari luar. Artinya kebijakan mutlak dari sekolah. Tapi waktu kita masuk ke tahap berkembang harusnya ada intervensi atau campur tangan siswa di sana. Jadi bukan sekolah saja yang menentukan isunya atau masalahnya, tapi siswa juga dilibatkan dalam pemilihan tema dan isu. Mereka bisanya apa, minatnya di mana, itu harusnya dilibatkan untuk di tahap berkembang. Itu seharusnya. Oke. Kemudian kalau tahap siap itu lebih kompleks lagi, Bu. Jadi setiap jenjang temanya itu boleh beda-beda. Temanya itu boleh beda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa, minat siswa, dan kemampuan siswa. Itu kalau di tahap siap. Dan kalau kita balik ke tahap selanjutnya, tahap mahir, artinya sudah ada mitra atau kegiatan proyek P5 itu berdampak ke lingkungan sekitar. Misal kewirausahaan, ternyata anak-anak bisa nih, misalnya buat keripik singkong atau tape singkong. Nah, dia bermitra dengan luar, artinya mereka bisa naruh tuh hasil mereka ke warung-warung misalnya. Jadi ada di luar dari sekolah itu tuh ada apa ya, Bu? Ada kemitraan antara sekolah dan lingkungan sekitar, dan itu berdampak, artinya siswa dapat penghasilan, lingkungan sekitar juga melihat adanya kemampuan siswa untuk memproduksi sesuatu. Itu tahap mahir. Dan juga kalau sudah di tahap mahir, Bu, Pak, kita bisa menjadi contoh. Artinya kita berdampak dengan sekolah lain. Oh, sekolah
sesuatu dan menghasilkan income misalnya seperti itu kalau di tahap mahir. Oke, Bapak Ibu sudah ngantuk ya Pak? Ya, sekarang jam berapa Bu? Istirahat. Ya, 9:30. Jadi waktunya istirahat, coffee break. Jadi diistirahatkan dulu, nanti kita lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi ya, yang belum masuk nanti bisa menyusul. Nah, yang sekarang tadi kan sudah ada LK-nya. Kita sudah menentukan bareng-bareng, kita sudah berdiskusi. Ternyata kita ada di tahap berkembang, ya kan Bu? Nah, kemudian yang selanjutnya sekarang kita akan menganalisis SWOT, artinya strength, weakness, opportunity, sama si traits-nya. Artinya yang pertama, kekuatan kita tuh apa? Kedua, kelemahan kita tuh apa? Terus yang ketiga, kesempatan kita tuh apa aja? Yang keempat, halangannya atau ancamannya itu apa? Ya Bu ya. Jadi nanti Ibu silakan mengisi analisisnya per barisnya 2. Iya, dibagi. Jadi ada yang strength. Ya, ada bahasa Indonesianya Bu. Ya. Kalau katanya Pak Sadina, there is nothing new under the sun, ya kan? Kekuatan dan kelemahan Ya. dari dalam ya Bapak Ibu ya, faktornya dari dalam. Kalau yang kelompok sini peluang dan ancaman silakan diisi. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan silakan diisi. Ya, berdiskusi nggak apa-apa Bu. Ya, kelompokan. Perintahnya, jadi di situ kan ada 4 kolom. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada kesempatan, ada ancamannya. Yang kekuatan sama kelemahan itu yang dari dalam Bu. Kemudian kalau misalnya yang kesempatan sama ancamannya itu yang kira-kira dari luar. Terkait pelaksanaan P5 yang sudah kita laksanakan di sekolah. Betul. Kekuatan sama keuangan sama. Udah Ibu, Bapak 2 menit, 3 menit cukup ya Pak? Bu? Cukup. Oke. Yang sebelah kiri saya bagian kekuatan sama kelemahan. Yang bagian sebelah kanan saya itu untuk kesempatan dan ancaman.
keluar. Oh, luar. Oh, dari luar ya, contoh. Mati, nanas, sapi, itu kan bisa dijadikan. Ini berarti kita mikir SMP itu semua bisa pelihara sapi, caranya dari mana? Bisa jadi narasumber misalnya. Ikannya. Nah, gitu. Dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bisa berada dua. Lingkungan sekitar adalah misalnya apa? Misalnya sapi kemudian sapi. Saja petani ada luar. Enggak lah terus. Ayo Pak, sini aja Pak. Sebentar Pak. Kursinya Pak Arsono, buku tuh kursinya. Kalau mau duduk sana nanti Nggak mesra ya. Kita jadi kasihan nggak konsentrasi nanti ke Helmi. Jagung loh, jagung manis aja. Sudah ada yang selesai Ibu, Bapak? Perikanan juga bisa banyak Pak. Pengen cepet ya. Sabar Bu ya, sabar sebentar ya Bu. Oh ya nggak apa-apa. Oh udah ya, ini sudah. Nah, apa yang sebelah sini apa ini? Sama. Caman itu ya artinya masalah ya. Dan itu kalau kita selesaikan perlu pengertian dari orang tua tentang problematika, kurang koordinasi, kurangnya koordinasi dengan orang tua tentang masang-masang itu makanya penjelasan yang tadi kita nggak bisa menjelaskan kan ya nggak masak bukan masaknya yang dinilai kalau ini proses analisis sewot anaknya sewot Ya Bapak Ibu sudah ada yang selesai kan ya Bu, Pak? ya. Ayo silakan dari kelompok yang mana saja untuk mengisi yang sukarela yang mau sekalian belajar pakai ini kayak gimana? Ayo. Ayo Ibu Bapak. Ya kertasnya dikumpulkan nanti Ibu sama Bapak kita sama-sama ngotik-ngotik ini. Biar Pak dibeliin satu-satu ya. Masukin celana kantong Iya Pak. HP. Ayo Bu Pak. Ayo Bu bilang. Satu kelas berapa bisa mengumpulkan yang mau pakai data ini. Ya. Lagi mau Ayo Ibu, kita bareng-bareng. Ya, ayo tepuk tangan untuk Bu Bila. Kalau saya mau nempel ya.
untuk ketian yang aku banyak lah. Ini satu-satu. Saya nggak ada merek ini apa tuh namanya? Terus ada dokter juga ngomong berarti teks suara jadi teks. Tapi mungkin ada cuma ketemu aja. Ibu salah. Pakai suara bisa kayak itu. Voice. Voice tag. Bisa Bisa. Apa perlu saya ketikkan ya? Dia maunya pelan-pelan Bu, nggak mau ngebut-ngebut. Berarti satu aja kali ya Bu ya? Satu aja. Tersedianya bahan baku penunjang P5, oke, sudah. Kelemahannya boleh Bu. Dia nggak mau cepet-cepet Bu, maunya lama, pelan-pelan. Masih baru masalahnya. Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya untuk peluang. Iya. Panjang lagi jawabannya. Iya biar semuanya bisa megang buku yang mau pegang kan jangan.
Ya, kelompoknya Bu Bila. Jadi kekuatannya ada 2. Bu Bila. Jadi kekuatannya ada 2. Yang pertama, tersedianya bahan baku penunjang kegiatan P5. Kemudian yang kedua, semangat dan antusias antara koordinator, fasilitator, dan siswa. Untuk kelemahannya, kurangnya koordinasi antara fasilitator. Kemudian yang kedua, kurangnya pemantauan koordinator saat kegiatan P5. Itu dari kelompoknya Bu Bila. Dari kelompoknya Bu Ketut, peluangnya yang pertama, berkolaborasi dengan pihak luar yang direalisasikan. Kemudian yang kedua, mencari narasumber dari lingkungan luar. Ya. Kemudian ancamannya, kurangnya koordinasi dengan orang tua terkait kegiatan P5. Kemudian yang kelompok lainnya sudah semua Ibu, Bapak. Oke, ayo kelompok yang lainnya perwakilannya silahkan dibacakan. Ayo Ibu, Bapak, kelompok yang lain mana? Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, dibacakan Ibu. Ayo Bu Prati. Kekuatannya ya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang ketiga, memperkuat karakter dan kompetensi. Kemudian meningkatkan motivasi serta penilaian siswa yang otentik. Terus kelemahannya, fasilitator tidak masuk kelas. Iya. Yang kedua, sistemnya belum terinci dan administrasi cenderung lebih banyak pengeluaran. Maksudnya pengeluaran dana. Ya, dana, biaya. Begitu. Pembiayaan kurang rinci gitu ya Bu. Ya. Dan itu aja. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Bu Rizka. Kekuatannya SDM yang berkualitas terkait P5. Yang kedua, konsistensi guru yang berkualitas di P5. Kelemahan, guru tidak konsisten dengan waktu P5. Terus yang peluang menjadi anak mandiri, anak mempunyai wirausaha.
banyak peserta didik yang bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian lagi ada weakness-nya atau kelemahannya. Enggak, Bu. Minta beli loh. Ada, udah beli. Untuk kelemahannya masih ada fasilitator yang belum berkomitmen. Apa yang berkomitmen apa ini, Mas? Saya juga belum ada komitmen loh, Mas. Ya, sama Mas Dwi saya takut sama Pak Gino. Orang kembali. Ibu Bapak jawabannya silakan dikumpulkan ya Bu Pak, kertasnya biar nanti kita analisis bareng-bareng jadi laporannya nanti. Nah, yang terakhir ancamannya masih ada peserta didik yang belum mengikuti pembelajaran P5 itu yang untuk ancamannya. Dari luar yang dari luar masih ada fasilitas Kasih Pak Dwi, kasih buat Pak Dwi. dari luar, dari dalamnya mungkin disampaikan juga kan. Ibu, Bapak itu kan tadi analisa yang udah kita buat bareng-bareng. Kekuatannya pasti, bahan bakunya ada. Siswa mampu menggunakan teknologi karena sekarang kan kadang kita pakai HP ya Bu Pak. Jadi mereka diminta untuk menggunakan teknologi yang ada disesuaikan pada zamannya. Kemudian weakness, kelemahan. Kelemahan tadi kebanyakan yang kita dengar bareng-bareng itu masalah pembiayaan. Pembiayaan yang kurang rinci, ya kan Bu, Pak? Terus untuk peluang, iya, berkolaborasi dengan pihak luar. Peluangnya berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya, beberapa dari kita waktu itu sempat manggil yang dari luar ya Pak sebagai narasumber. Artinya ada kolaborasinya. Terus ancamannya kurangnya koordinasi orang tua, iya. Terus masih ada peserta didik yang belum mengikuti pembelajaran, iya. Kemudian saya lupa untuk yang kelemahan tadi, kalau tidak salah saya sama Bu Helmi juga sudah buat. Salah satunya nih Bu, masih terdapat fasilitator yang tidak masuk dalam kelas, iya atau enggak? Iya. Itu penting itu. Ya, itu penting dari awal sudah ditekankan ya Pak ya. Oke, terus yang kedua, perubahan jadwal berpengaruh pada proses pembelajaran di kelas. Kadang perubahan jadwalnya berpengaruh pada proses pembelajaran di kelas. Artinya pembelajaran yang di luar dari P5 itu. Jadi ada beberapa yang merasa terganggu. Kemudian tidak terdapat tindak lanjut dari penilaian formatif di dalam kelas. Iya. Tadi sudah disampaikan waktu pengamatan pelaksanaan P5 di awal, sebagian itu kan tindak lanjutnya tidak ada, apalagi guru yang masuknya tengah-tengah. Sedangkan penilaian formatif seharusnya dari proses pembelajaran itu sampai pada akhirnya mereka mempresentasikan dan
semua fasilitator memiliki komitmen yang tinggi sehingga tidak memberikan dampak. Artinya tadi balik lagi, ada yang masuk, ada yang tidak, gitu. Oke, lanjut. Terus ini ada draft tema dan topik. Kita diskusikan di sini lagi. Kalau dari yang tadi untuk kelas 7, 8, 9, 7 dan kelas 8 itu kan tinggal satu yang belum. Oh, untuk yang kelas 9 khususnya tinggal yang rekayasa teknologi. Kalau yang lainnya sudah. Nah, rekayasa teknologi itu salah satunya bisa pemanfaatan Canva, tapi juga ada yang ekoprint atau pemanfaatan lembah atau hidroponik. Ya, limbah. Maaf ya Bu ya, lidahnya agak sleo. Ya, jadi kira-kira kalau kita mau pakai yang mana Bu untuk rekayasa teknologi? Pemanfaatan limbah, Canva, hidroponik, atau ada masukan dari Bapak Ibu lainnya? Canva udah pada pinter. Oke. Berarti yang lain ya Bu ya? Canva enggak ya Bu? Berarti Canva enggak? Jangan dimasukin di draft gitu ya Bu ya? Pinternya dipasang lagi, pengen tambah pinter gimana? Jadi pemanfaatan apa yang enak Bu? Pak, kira-kira kalau rekayasa teknologi kita mau bahas apa? Karena untuk kelas 9 kan yang belum tinggal rekayasa teknologi, yang lainnya sudah temanya. Kalau pengolahan limbah saya kira berat itu karena perlu dana yang cukup besar. Ya, berarti pengolahan hidroponik itu kira-kira terjangkau atau tidak Bu ya? Sebetulnya Canva itu tak terbatas ya, bisa lagi masukkan itu walaupun hanya satu. Ini Bapak Ibu, ini draft yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 24-25. Nih yang nomor 1, karena ini kami berdiskusi saya dengan Bu Sisi, kenapa kok di situ bangunlah jiwa dan raganya? Karena pada waktu itu kan mau ada pelatihan tentang pendidikan inklusi gitu. Kita sudah dapat bekal, maka tema P5 anti bullying. Tetapi karena kita ini berganti pembelajaran berdiferensiasi, ya tidak masalah. Temanya apakah akan tetap ini Bapak Ibu? Karena kalau mengingat tadi kita ada di tahap berkembang, memang harus melibatkan peserta didik, ya kan? Akan kita libatkan tapi tidak mentah. Kalau mentah coba pilih, ya nggak akan jadi. Tapi kita di sini punya draft dulu. Apakah ini sudah sesuai? Tuh, yang mana? Tadi Bu Zizi sudah memulai dari kelas 9. Karena yang harus dikerjakan memang mau tidak mau adalah rekayasa teknologi. Nah, ini topiknya apa Bapak Ibu? Kalau pemanfaatan Canva tadi ada yang fitnessnya kan, oh sudah pada pinter, tapi tadi ada juga kesempatannya, opportunitiesnya dari Pak Sajat itu luas loh Canva. Nah ini bagaimana, ayo kita selaraskan dulu bagaimana ini topiknya. Pak Gun ada ide Pak Gun? Pemanfaatan rekayasa teknologi. Ya kita sepakat aja. Yang mana?
lagi. Silakan Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Ditulis gitu kan udah ya. Kopi usul ya. Kemudian nanti dipilih. Iki lho ngarep iki renek sing tinggo. Mas kasih. Rekayasa teknologi itu ada juga sih yang sampah, tapi nanti kalau sampah menjadi apa ya, yang benda lokit itu kan teknologinya nanti sarana prasarannya perlu kita pikirkan juga, alat-alatnya sebenarnya bisa. Boleh cari di Google ya Bapak Ibu ya, topik untuk rekayasa teknologi gitu. Dan yang perlu diingat, ini hampir seluruh guru magang ini akan terlibat menjadi tim pelaksana P5. Jadi suara-suaranya ini ayo kita samakan di sini. Jangan nanti setelah ini sono biar sing milih. Nah, kan seperti itu. Yang pertama pemanfaatan Canva. Misal. Kemudian ada yang merasa, wah aku nggak iso, nanti itu bisa Bapak Ibu kolaborasi, bisa nanti dipasangkan lah gitu. Apalagi Bapak Ibu di internet yang sudah ada. Membuat ya sebelum kalau pembuatan ekoprint itu termasuk rekayasa teknologi ya? Masuk. Bukan kearifan lokal. Ekoprint. Apalagi Bapak Ibu. Ekoprint itu memang sebenarnya nanti lebih banget enak ya. Karena siswa praktik misalnya pakai tote bag aja yang kita buat ekoprint, nggak usah kain, tote bag gitu kan. Cuma nanti tote bagnya itu juga nggak mahal sih, 15.000-an dapat kan polos. Nah, lewat Shopee itu kan. Tinggal dia bikin ekoprintnya di tote bag, malah keren itu. Pas hari apa kita bawa semua tote bagnya untuk ini sekolah kan itu ya. Silakan. Ibu bapak apalagi ada Canva, ada ekoprint apalagi. Kalau di Google pasti nanti ada keluarnya hidroponik, pemanfaatan limbah. Saya kira cukup dua itu Bu, ekoprint sama Canva. Cuma Canva itu diperdalam ke apa ya, lebih ke pembuatan video singkat atau gimana. Canva-nya lebih di, kalau konten kan anak-anak sudah tahu, fokus ke video singkat, apalah cerita begitu. Tapi saya belum bisa apa media presentasi? Apa media presentasi boleh, media presentasi apa video singkat. Cukup dua itu. Satu Oke, sementara untuk yang rekayasa teknologi Canva sama ekoprint, Canva-nya diperdalam khusus untuk video gitu ya Pak ya? Boleh, atau untuk apa ya tadi? Media presentasi. Oke, media presentasi boleh. Atau video singkat, nanti dia cerita tentang apa kan? Ya. Terus itu bagi ke draft tema, Pak. Nah, ini sudah setuju belum Pak untuk yang di awal itu bangun
Bapak, Bu, atau ada masukan lain? Atau ada masukan lain untuk yang di awal? Tidak ada masukan. Iya. Ayo Ibu, Bapak, atau mungkin kayak kok semuanya sama atau ada yang mau dibedakan untuk di awal? Nah. Sudah, berarti yang untuk tema awal itu bangunlah jiwa dan raga semuanya setuju? Setuju? Oke, lanjut untuk yang kedua, suara demokrasi. Suara demokrasi di mana Bapak Ibu? Karena kan posisinya pas waktu reorganisasi OSIS kan ya. Makanya disesuaikan untuk suara demokrasi. Tapi topiknya yang beda. Kalau yang suara demokrasi untuk kelas 7 kita masuknya pembuatan keyakinan kelas. Kalau yang kelas 8-nya ke pemilihan OSIS. Gimana Bu, Pak? Ada masukan lain? Gak ada masukan lain Bu, Pak? Atau mungkin ada yang bosan, kok itu aja? Sudah? Nah, yang nomor 3 untuk kelas 7 dan kelas 8, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kalau di sini draft yang kami tuliskan itu pemanfaatan anorganik sama organik. Tapi kalau Mas Sampah ya? Pemangkat sampah. iya Bu, lihat dulu. Pemanfaatan sampah anorganik sama organik gitu ya. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas sama Bu. Bocor. X3 NRJ. Iya, ini untuk 1 tahun Bu. Kan 1 tahun itu kita harusnya ada 3 proyek. Nanti untuk waktunya bisa dibagi, disesuaikan dengan apa Bu? Pekan efektifnya ya Bu. Ayo Ibu, gimana untuk yang gaya hidup berkelanjutannya? Idem. Sudah? Gak ada masukan? Iya Pak saja. Untuk pemanfaatan sampah organik dan anorganik nanti itu tanda kutip prosesnya seperti apa? Apakah perlu apa yang namanya ya, pengolahan limbah sampah atau cukup hanya teori? Nah itu Pak, makanya mau didiskusikan. Oh, kan gitu. ini draft saja gitu. Jadi baiknya seperti apa gitu Pak. Pak saja, ini kan kalau lihat draft ini kan kelas 7 sama kelas 8 dibedakan. Kalau kelas 7 anorganik nanti ke kompos gitu. Kompos ya. Kalau yang kelas 8 anorganik ya kembali dia. Kalau kelas 7 organik. Sampah yang sudah Atau itu sebaliknya lah. Pokoknya kalau anorganik itu ya pembuatan apalah ya yang lebih ya kayak kemarin tuh kan kayak kita basa-basin aja ya, botol sedotan sak-saki ketemunya itu digawe-gawe gitu kan. Dan terus yang organik kita nggak ngerti juga, cuma dikumpul-kumpulin
pihak lain. Jadi komposnya itu masuk ke lab Pak, kerjasama dengan universitas mungkin Muhammadiyah itu sudah bisa. Jadi produk kita itu memang ada komposisinya, dan itu bisa jadi nilai jual gitu. Tidak seperti bukan yang di rumah itu jelek, bukan ya, misalnya para petani itu kan sering bikin, tetapi kan dia mungkin tidak seperti kita yang orang-orang teknokrat harus ke lab, nah itu harus kerjasama gitu. Kalau anorganik kita mau buat apa yang benar-benar bermanfaat. Sebenarnya banyak ya, kayak bekas apa itu botol Yakult itu ya bisa jadi kayak boneka bagus kan itu kalau melihat dulu TK. Nah, tapi setelah itu kok jadi sampah lagi gitu loh. Nah ini yang perlu ayo Bapak Ibu, atau kita ganti, nggak apa-apa Ibu, kita ganti, nggak harus gaya hidup berkelanjutan, nggak harus pengolahan sampah, nggak juga, silakan aja. Orang itu termasuk sampah, tapi orang-orang saja nggak kebaca. Hello, keterampilan kwiling tapi nanti siapa? Orang di nanti bisa begitu kan? Bayangkan menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Kemudian yang ketiga, lakukan, itu artinya ya mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Kemudian yang terakhir, menanggapi proses dan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Itu sama intinya, cuman alurnya yang berbeda. Penyebutannya mungkin lebih tepatnya. Untuk yang nomor 2 juga ya, ada mengamati apa yang terjadi. Yang pertama yang dilakukan, mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalannya, dan mencari inspirasi. Kemudian, ya, yang kedua mendefinisikan. Oh ternyata itu yang tidak dicapai, definisi tujuan dari temuan, kemudian membuat kerangka konteksnya. Yang ketiga menggagas, ya, membayangkan, melontarkan atau mengembangkan gagasan, membuat alternatif solusi. Kemudian yang keempat itu aksinya, balik lagi, memilih solusi yang sesuai dengan tujuan dan membuat purwarupa. Yang kelima, merefleksikan, membagikan pengetahuan, meminta masukan sama Bu. Evaluasi dan refleksi intinya sama, cuma model alurnya aja yang berbeda. Ya. Nah, kemudian lagi, setelah menentukan alur, ini tugasnya yang membuat modul seperti ini. Ya, memastikan adanya keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Berarti pertama menentukan tujuannya, kemudian merancang asesmennya atau penilaiannya, kemudian yang terakhir mengembangkan aktivitas kegiatannya di kelas seperti apa. Nah, terus poin yang kedua, mengoptimalisasikan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan. Seperti yang kita ketahui, kalau asesmen formatif itu kan adanya di proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, jadi untuk asesmen formatif seharusnya nilainya lebih besar dibandingkan asesmen awal dan asesmen sumatifnya. Berarti dalam proses pembelajarannya itu seharusnya setiap fasilitator mempunyai nilai terhadap
siswa dalam prosesnya. Jadi bukan fasil yang terakhir aja. Dari awal sampai akhir punya masing-masing penilaian terhadap siswanya. Ya, ini contoh asesmennya, asesmen awal, asesmen formatif, sama asesmen sumatif. Kalau yang awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa, formatif trial error. Ya, trial sama errornya. Mencoba, berhasilnya di mana, gagalnya di mana, terus dievaluasi lagi. Dicoba lagi dengan cara yang berbeda, hasilnya bagaimana. Sampai di akhir dilakukan dilakukan atau menyimpulkan hasil dari pencapaian murid. Setelah ada asesmen awal, terus formatifnya ada trial errors-nya, kemudian baru dilihat murid itu sudah mencapai indikatornya atau belum, yang diharapkan sudah sesuai atau belum. Nah, terus ini Bu, yang paling penting dan mungkin sedikit keliru dari yang kemarin, laporan proyek penguatan profil Pancasila. Kalau kita yang kemarin itu kan setiap semester ganjil ada laporannya, ya kan Bu? Tapi kalau sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan di nomor 371/M 2021, pelaporan hasil proyek itu dilakukan di akhir tahun. Berarti dilakukan di semester genap waktu kenaikan kelas, bukan di tengah semester. Ya, semester 1 tidak ada penilaian untuk atau rapotnya itu tidak ada untuk P5 rapotnya. Tapi rapotnya dirangkum di akhir tahun pembelajaran. Artinya rapot P5 itu adanya di semester genap waktu kenaikan kelas. Iya. Nah, kalau misalnya yang ini Bu, kan tadi ada tim administrasi. Harusnya dari guru-guru itu penilaian itu kita tetap ada di semester ini. Nanti akan dirangkum di semester genap, disatukan gitu. Pelaporannya yang kita terima itu, yang siswa terima itu di akhir. Jadi kalau di semester ganjil itu seharusnya tidak ada rapot P5. Iya, kekeliruannya mungkin di situ. Menurut Menteri Bu, bukan menurut saya. Ya. Iya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu kurang yakin dengan saya, boleh dibuka ini tadi udah saya share di halaman 62 kalau saya nggak salah. Di bagian bawah halaman 62 ini ada laporan proyek penguatan profil Pancasila. Itu. Jadi seharusnya di akhir bukan di tengah semester ya Bu ya. Tapi kalau bentuknya sama kayak yang kemarin Bu, tapi laporannya di akhir bukan di tengah semester. Iya. Nilainya tetap 1 tapi rangkuman dari semester ganjil dan semester genapnya itu seperti apa? Gitu. Iya. Hasilnya sama seperti yang kemarin, cuma pelaporannya di semester genap waktu kenaikan. Iya. Gitu. Udah ya Bu ya. Terus yang terakhir itu Bu, ada hasil analisis proyek penguatan Pancasila P5. Analisisnya. Ayo siapa yang mau ngetik Ibu? Yang mau coba mau ngetik, Bapak? Yang belum, ayo coba ngetik dulu. Yang mau coba ngetik-ngetik di depan, ayo Bu, Pak. Ayo. Yuk coba ngetik aja. Kan kita ngimpulinnya bareng-bareng hasilnya gimana. Ayo yang mau ngetik. Ayo Bapak Ibu, saya butuh bantuannya yang berbaik hati, bantuin saya ngetik.
Burung hashtag lu. Yang mengetik Mas Anggir, yang membacakan coba Pak Ones. Ayo Bapak, saya butuh bantuannya. Hasilnya apa aja Pak? Ya temanya apa aja. Terus hasil diskusi kita hari ini apa? Ya Pak? Enggak ini. Gimana Kak? Enggak ini. Hasilnya apa? Sama dengan saya ini. Hasilnya Tadi saya nggak presentasi. oh, Bu Ketut mau maju. Iya, Bu Ketut mau maju. Persiapan pelaksanaan T5 SMP Negeri 1 Bogor. Ya terima kasih Pak Ones. Oke. Terus masuk lagi. Oke. Oke, ya tema awal untuk P5. Tema awal untuk P5 itu semua